Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, pernah bilang begini, kalau kamu jadi Kristen, gak usah ke Amerika dan ke Barat-Baratan. Jadilah Kristen yang Nusantara, yang Indonesia. Kalau kamu jadi Islam, kamu jangan ke Arab-Araban. Kalau kamu Katolik, gak perlu jadi ke Roma-Romaan. Tetaplah Katolik yang Nusantara. Kalau kamu Hindu, gak perlu jadi ke India-Indiaan. Kalau kamu Buddha, gak perlu ke Tibet-Tibetan. Tapi biarlah kita jadi Kristen, jadi Katolik, jadi Hindu, Buddha, Nusantara. Kita bersyukur buat Indonesia. Kita perlu tetap doakan Indonesia. Jati diri bangsa kita tetap harus kita jaga. Dan biarlah kita juga anak-anak Tuhan Yesus yang selalu banggakan Indonesia. Tetap jadi Indonesia. Sehingga Paulus juga bilang, mereka memaksakan bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya sesat Kristus. Supaya mereka bisa bermegah, oh kami keturunan Yahudi. No. Karena kita bermegah bukan pada kelebihan kita. Kita bermegah karena salib Kristus, ayat 13. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tuh lihat tuh, mereka semua udah Yahudi. Hanya orang-orang Yahudi yang dapat diselamatkan. Nah, itu kira-kira yang Paulus concern. Ayat 14. Tapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan, kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Jadi Paulus bilang, aku bermegah. Satu, aku bermegah dalam kelemahanku, karena di tengah kelemahanku justru Kristus kuat. Yang kedua, kalau aku mau bermegah, aku bermegah dalam salib Kristus. Karena olehnya dunia telah disalibkan. Dan oleh salib itu, kita semua diselamatkan. Karena oleh salib itu, dunia telah disalibkan bagiku dan aku disalibkan bagi dunia. Ayat 15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tapi menjadi ciptaan baru, dilahirkan kembali, membiarkan Kristus menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita, itu yang jauh lebih penting. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Haleluya. Yang setuju ketik di dalam chat saudara, dalam diri saya ada tanda-tanda milik Yesus. Yes, dalam diri saya ada tanda-tanda milik Yesus. Yang setuju ketik dalam chat saudara, dalam diri saya ada tanda-tanda milik Yesus. Haleluya. Ayat 18. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara. Amin. Nah, dalam pendahuluan saya catat begini. Setelah seorang 17 tahun, maka dia diwajibkan memiliki KTP, kartu tanda penduduk Republik Indonesia, untuk menunjukkan bahwa dia adalah penduduk Indonesia. Jadi setiap kita yang telah bertobat harus memiliki kartu tanda penduduk kerajaan surga. Cirinya, kita harus memiliki tanda bahwa kita milik Yesus. Mereka selalu menatap saya dan berkata, tanda apa pendeta? Yang pertama, tanda di mulut. Bahwa mulut kita membawa damai. Mulut kita memberi kekuatan. Mulut kita bercerita tentang kebaikan, kemurahan, dan kemuliaan Tuhan. Jadi tanda pertama, saya sebut tanda di mulut. Tanda kedua, tanda di hati. Oh, hati kita nggak boleh dendam. Hati kita nggak boleh kepahitan. Tapi yang pertama, hati kita penuh pengampunan. Yang kedua, hati kita hati yang rendah. Yang ketiga, hati kita hati yang bersyukur. Dan yang keempat, hati kita hati yang lembut. Haleluya. Yang ketiga, tanda di pikiran. Oh, kita memiliki pikiran Kristus. Kita tidak pikir yang negatif. Kita berpikir apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedang didengar, apa yang memuliakan Kristus, meluaskan kerajaan Allah, dan menjadi berkat buat sesama. Dan yang keempat, harus ada tanda di perbuatan. Karena Alkitab bilang, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi perbuatan kita nggak boleh sama dengan dunia ini. Tapi perbuatan kita, perbuatan yang berkenan kepada Kristus. Haleluya. Karena Yesus ajarkan, kalau aku mengasihi kamu, maka kamu harus juga saling mengasihi. Karena aku melayani kamu, kamu juga harus melayani. Karena aku rendah hati dan lemah lembut, kamu juga harus mengenakan hal yang sama. Karena kita mau meniru Kristus. Yang setuju ketik di live chat sudah. Saya mau hidup meniru Kristus. Saya mau hidup meneladani Kristus. Saya mau hidup meniru Kristus. Saya hidup mau meneladani Kristus. Yes, haleluya. Nah, tanda milik Yesus ini sebetulnya adalah proklamasi. Proklamasi apa? Saya catat ada 4 hal. 1, kita ada di dunia namun kita bukan berasal dari dunia. Jadi kita memang ada di dunia, tapi kita berbeda karena kita memiliki tanda Kristus.
Fokus kita bukan diri kita lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidup saya. Haleluya. Yang kedua, tanda milik Yesus adalah proklamasi. Oh, di dalam diri kita ada roh Allah. Orang lain boleh lebih pintar dari kita, orang lain boleh lebih hebat dari kita, orang lain boleh lebih kuat dari kita, orang lain boleh lebih berpengalaman dari kita. Tapi ada roh Allah di dalam diri saya. Untuk itu saya dapat katakan, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan pada kita. Ibu, di dalam dirimu ada roh Allah. Bapak, di dalam diri Bapak ada roh Allah. Opung, di dalam diri Opung ada roh Allah. Adik-adik muda, jangan menyerah, jangan putus asa. Di dalam dirimu ada roh Allah. Yang ketiga, tanda milik Yesus ini, tanda yang saya sebut tadi, di mulut, di hati, di pikiran, dan juga di perbuatan. Itu adalah proklamasi. Oh, hidup kita bukan milik kita lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidup aku. Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah. Dunia masih harus mempersembahkan korban, tapi kita bersyukur karena Kristus sudah berkorban buat kita. Waktu darahnya tercurah, proklamasinya nyata, sudah selesai. Berarti hidup kita bukan milik kita lagi, tapi hidup kita milik Kristus dalam kasih karunia yang sempurna. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, tanda milik Yesus ini, baik di mulut, di hati, di pikiran, dan perbuatan, adalah proklamasi bahwa apapun yang harus kita hadapi, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Berarti gak ada alasan kita mengeluh, gak ada alasan kita khawatir, tapi selalu kita yakin, tantangan apapun, pergumulan apapun, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Pas ingin didoakan secara khusus, taruh tangan kananmu di dada, izinkan saya doa sekarang. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami diingatkan di dalam diri kami ada tanda-tanda milik Kristus, sehingga meskipun kami ada di dunia, tapi kami bukan berasal dari dunia ini. Kami tidak akan jadi sama dengan dunia ini, karena kami dipenuhi dengan roh Allah di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudaraku, Alkitab jelas bilang ada tanda milik Yesus dalam tubuh kita. Di mana? Di perkataan kita, di hati kita, di pikiran kita, di perbuatan kita. Jangan sampai kita jadi sama dengan dunia ini. Karena itu Alkitab bilang, berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kita dapat mengenal dengan betul Allah, dan kita dapat memperkenalkan Allah dimanapun Tuhan tempatkan kita. Allah ini sudah berkata, biarlah di dalam mulut saya, di dalam pikiran saya, di hati saya, di perbuatan saya harus ada tanda milik Kristus. Taruh tangan kananmu di dada, izinkan saya doa. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami dengar firman Tuhan. Betul kami ada di dunia, tapi dalam diri kami ada tanda bahwa kami milik Kristus, sehingga kami adalah warga kerajaan sorga. Hari itu hamba berdoa di dalam nama Yesus. Setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan. Biarlah di mulut kami, di pikiran kami, di hati kami, di perbuatan kami ada tanda-tanda jelas bahwa kami milik Kristus, sehingga kami meniru Kristus dan meneladani Kristus dalam segala hal di dalam nama Yesus. Setiap mereka yang sedang kecewa, setiap mereka yang sedang kehilangan segala-galanya, setiap mereka yang sedang tertekan, setiap mereka yang sedang kehilangan pegangan, setiap mereka yang bergumul untuk masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah masa muda, dan masalah keseharian hidupnya, Tuhan Kau kuatkan, Tuhan Kau sertai, Tuhan Kau bela. Bahkan yang mereka yang sedang nantikan mujizat, yang naikkan doa-doa khusus di ibadah doa pagi, semangat pagi ini, bahkan mereka yang menuliskan masalah di live chat, di kolom komen, mereka juga dapat jamahan Tuhan, kekuatan Tuhan, pemulihan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Mereka yang sedang jatuh, angkat mereka Tuhan. Mereka yang sedang terbelenggu dengan hal-hal yang Tuhan gak suka, lepaskan dalam hidup mereka. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus.